Ya, setelah Thailand berhasil mengalahkan Singapura 3-1, saudara-saudara, giliran Vietnam yang menang 2-0 atas Malaysia. Ini hasil yang memang sudah sesuai dengan prediksi, ya, walaupun masih ada leg kedua nanti. Tetapi ya prestasi Malaysia maupun Singapura sampai ke semifinal ini sudah cukup bagus lah, saudara-saudara. Cukup bagus karena memang kalau kita lihat Malaysia sendiri ya memang nggak punya pemain. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Semifinal pertama, leg pertama semifinal Piala AFF 2026 telah diselenggarakan pada hari Sabtu dan hari Minggu. Hasilnya saudara-saudara sesuai dengan prediksi. Di Stadion Jalan Besar, Singapura kedatangan Thailand dan hasilnya Singapura kalah 1-3. Kemudian di Stadion Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur Football Stadium, saudara-saudara, itu Malaysia kedatangan Vietnam. Dan seperti yang sudah diprediksi juga, Vietnam tampil cukup efektif, cukup efisien untuk mengalahkan Malaysia 2-0. Hasil yang tidak terlalu mengejutkan, saudara-saudara. Hasil tidak terlalu mengejutkan. Memang Vietnam dan Thailand itu untuk level Asia Tenggara, untuk level ASEAN itu memang cukup konsisten setiap apapun itu. Di level Asia Tenggara mereka cukup konsisten dan memang ya permainan dari fase grup memang menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk lolos ke untuk berada di final. Dan memang masih ada leg kedua, saudara-saudara. Memang masih ada leg kedua nanti di Bangkok dan di Hanoi. Tetapi kalau melihat hasil pertandingan leg pertama maupun jalannya pertandingan leg pertama, saya rasa kok ini akan berat bagi Malaysia, akan berat bagi Singapura untuk membuat kejutan, untuk remontada, untuk comeback, untuk bangkit mengalahkan lawan-lawan mereka nanti. Ini bukan hanya soal selisih 2 gol ya saudara-saudara ya, bukan hanya soal selisih 2 gol, tetapi juga permainan yang mereka tunjukkan waktu semifinal ini menurut saya masih jauh, masih kurang dibandingkan Vietnam, dibandingkan Thailand yang memang bermain cukup efektif, cukup efisien. Lini depan mereka bekerja dengan baik, lini tengahnya juga solid, di belakang juga pertahanannya baik, kiper juga oke lah. Tetapi ya memang ini prediksinya sesuai dengan yang kita bicarakan sebelumnya, sesuai yang dibicarakan banyak orang, sesuai dengan bursa taruhan. Thailand akan ketemu Vietnam. Nah, nanti ini kita lihat saja, walaupun sepak bola ini bukan matematika ya, sekali lagi sepak bola bukan matematika, masih ada leg kedua, apapun bisa terjadi, tetapi kemungkinan paling besar salah satu dari Thailand atau Vietnam itu akan kembali menjadi juara. Di pertandingan Singapura melawan Thailand maupun Malaysia melawan Vietnam itu terlihat jelas bagaimana tim yang lebih diunggulkan. Thailand itu bermain cukup efektif ya, ketika Singapura mendominasi, berusaha untuk mendominasi, bukan karakter Singapura sebenarnya sih. Tapi nggak tahu mereka berusaha mendominasi, sementara Thailand sabar. Ketika Thailand bereaksi, mendapatkan bola dan kemudian bereaksi, wah itu kacau, bubar semua pertahanannya Singapura dan akhirnya gol. Sementara di pertandingannya Malaysia melawan Vietnam itu terlihat sekali Malaysia memang tidak memiliki pemain. Tidak memiliki pemain. Awal-awalnya Malaysia sebenarnya cukup baik lah, saudara-saudara. Cukup baik, cukup bisa mengimbangi Vietnam. Bahkan mereka punya beberapa orang. Tetapi sejak ada pemain yang cedera itu, siapa ya? Rodney ya, di belakang itu terlihat sekali bagaimana
hancurlah saudara-saudara. Koordinasi kualitas pertahanan Malaysia langsung drop, langsung menurun jauh, menurun drastis ketika si Rodney cedera dan digantikan oleh siapa itulah, itu ada penggantinya itu. Nah, itu. Jadi memang terlihat sekali, dan memang itu sejak awal sudah menjadi komplain, sudah jadi masalah, sudah menjadi keluhan, sudah menjadi sinyal bahwa Malaysia ini akan kesulitan menghadapi Vietnam karena memang mereka tidak punya banyak pemain saudara-saudara. Mereka hanya punya stok pemain yang dalam kondisi bugar. 16 pemain dengan 3 diantaranya kiper. Jadi waktu melawan Vietnam itu ya saudara-saudara, itu ada beberapa pemain Malaysia yang dalam kondisi cedera tetap dipaksakan berada di situ, di bench. Ada di bench maupun main, walaupun tidak 100% ya, dikasih painkiller lah saudara-saudara lah. Pembunuh, pemati rasa. Kayak kemungkinan dikasih obat-obatan ya itulah, memang resikonya seperti itu karena memang mereka kekurangan pemain, dan ya terlihat sekali Vietnam jauh lebih bugar ketika Malaysia gagal mencetak gol, ketika Malaysia kehilangan bola, Vietnam melancarkan serangan yang memang cukup bahaya. Vietnam itu serangannya cepat, crossingnya, umpan mereka itu tajam, kemudian tusukannya itu hidup, dan yang terjadi ya seperti itu saudara-saudara. Menit babak pertama aja itu serangan balik heading dari Nguyen Quan Son. Nah, kemudian di babak kedua Malaysia berusaha mendominasi lagi, berusaha membalas, tetapi ya memang kualitas Vietnam seperti itu. Kemudian ada gol itu yang diklaim oleh panitia, diklaim oleh AFF sebagai bunuh dirinya, own goalnya si Faris kalau nggak salah itu. Faris Daniel atau siapalah itu. Itu. Jadi memang itu terlihat sekali saudara-saudara, terlihat sekali memang Malaysia tidak punya tenaga untuk menghadapi Vietnam. Karena Vietnam memang punya pemain yang cukup bagus, mereka serius sekali. Beda dengan Malaysia yang nggak punya pemain. Vietnam memang serius sekali sejak awal. Mereka pemusatan latihan sampai ke Korea, mereka bermain dengan skuad utama, bahkan mereka sampai klub Chong An Hanoi yang bermain di playoff Liga Champion Asia Elite saja sampai tidak bisa menggunakan pemain-pemain utama mereka. Ada 5 atau 6 pemain utama Chong An Hanoi yang main di tim nasional ini, di Piala AFF ini. Walaupun demikian ternyata Chong An Hanoi tetap bisa lolos ke fase grup, fase Liga Champion Asia Elite. Jadi ya memang ini wajar saudara-saudara, normal kalau pada akhirnya Malaysia kalah. Untuk leg kedua saudara-saudara, untuk pertandingan kedua tanggal 18 Thailand menjamu Singapura, maupun tanggal 19 Vietnam kedatangan Malaysia, itu saya rasa tidak akan berbeda jauh saudara-saudara. Situasinya, kondisinya itu tidak akan berbeda jauh. Itu saya berani memprediksi seperti itu. Walaupun sekali lagi ya, sepak bola bukan matematik, sepak bola bukan sains, bukan ilmu pasti, tetapi kalau melihat gaya bermain, melihat apa yang ditunjukkan pada leg pertama, ini nggak akan berbeda jauh. Thailand apalagi selisihnya 2-0, 2 gol, dan akan main di kandang lawan. Ini berat bagi Singapura, berat bagi Malaysia untuk untuk membalas, untuk remontada, untuk comeback. Apalagi Singapura ini karakternya sebenarnya bukan tipe tim yang menyerang. Mereka lebih banyak sabar menunggu bola, counter attack. Sementara dengan ketertinggalan 0-2 mereka harus menyerang. Begitu pula Malaysia. Malaysia itu kalau dia mau menyerang, mau dominan, itu tidak punya sumber daya, tidak punya pemain yang cukup untuk itu karena Endrick cedera, terus pemain-pemain utama mereka juga tidak bermain. Jadi ini memang agak berat sekali ya. Salah satu yang bisa dilakukan ya tetap bermain saja, bermain apa adanya, profesional, sambil memikirkan pemain-pemain yang tampil itu sambil memikirkan karir masa depan, karir pribadi mereka. Apakah mereka akan membela di klub lama atau mereka akan cari klub baru? Karena beberapa pemain Malaysia yang di sini juga ternyata sudah tidak punya kontrak dengan klub lama. Misalnya si Aguero yang konon katanya dia sudah mencari klub baru dan katanya akan bermain di PSM Makassar. Nah, kayak begitu aja. Jadi normal aja, karena kalau kalian bermain
apa ya, sulit saudara-saudara, sulit. Malaysia menghadapi Vietnam di Hanoi itu sulit karena selain Vietnam juga bagus, di situ nanti akan ada faktor supporter Vietnam yang cukup antusias menghadapi Piala AFF. Wah, Vietnam kan begitu. AFF sudah bagi Vietnam itu sudah dianggap sebagai Piala Dunia. Kemudian begitu pula di Thailand, Singapura dengan Thailand itu juga sama. Jadi memang ya sudahlah, formalitas saja, lakukan pertandingan dengan baik. Kalau bisa mencetak gol ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah. Tetapi tetap profesional, nggak usah main mata, nggak usah dijual, nggak usah main aja seperti biasa. Selesaikan turnamen ini dengan sewajarnya, karena ya memang baik Singapura maupun baik Malaysia itu sampai di fase ini, sampai di semifinal itu adalah sesuatu yang sudah cukup baik saudara-saudara. Singapura tadinya tidak diprediksi bisa lolos karena di situ ada King Indo. Begitu pula dengan Malaysia karena tidak punya pemain. Jadi ini sampai ke semifinal bagi dua negara ini sesuatu yang baik lah. Sementara bagi Thailand dan bagi Vietnam, ini tantangannya sebenarnya nanti kalian itu ada di Piala Asia, bukan di level ASEAN. Ya kita lihat saja nanti di Piala Asia apakah Thailand, apakah Vietnam itu bisa berbicara banyak atau tidak. Dan nanti di kualifikasi Piala Dunia 2030 itu aja. Sebenarnya simple aja kalau dan Thailand saya lihat itu mereka visioner. Mereka fokus ke situ, terlihat dengan skuad yang pemain yang di AFF ini ya biasa-biasa aja. Beda dengan Vietnam yang memang sangat ngoyo istilahnya begitu loh, ngotot sekali. Saya nggak tahu ya apa yang dalam pola pikir mereka, ya mirip kayak Erick Thohir lah. Mirip kayak Erick Thohir. Berusaha untuk juara di level AFF, juara SEA Games kayak begitu, tanpa memikirkan turnamen yang lebih besar kayak Piala Asia. Jadi memang sebenarnya bagi mereka itu ya tantangannya di Piala Asia gitu loh. Piala Asia nanti kita lihat apakah tim seperti Vietnam itu akan bisa berbicara banyak di situ. Tim seperti Thailand akan bisa berbicara banyak seperti di Piala Asia nanti. Itulah yang lebih menarik sebenarnya. Karena kalau AFF terus, ya bosan juga lah. Bosan juga, orang itu harus ada levelnya, itu harus naik ke atas. Dan di level Asia itu tentu saja berbeda. Level Asia, level Piala Asia, level kualifikasi Piala Dunia itu tentu saja berbeda. Kalau hanya Piala AFF ya segitulah. Segitu levelnya, ya begitu, tetap dominan. Jadi harusnya begitulah. Kalau saya nih orang Vietnam, kalau saya orang Thailand, saya akan mengatakan seperti itu. Misalnya saya ketua asosiasi sepak bola di Vietnam, asosiasi sepak bola di Thailand, ya sudah, setelah AFF kita akan naik terus levelnya. Kayak begitu seharusnya yang terjadi, saudara. Tapi yang nggak tahu apakah mereka memikirkan itu, walaupun U23-nya Vietnam itu juga tampil bagus di Piala Asia U23 yang kemarin itu, saudara-saudara, dan nanti akan tampil di Asian Games. Tapi kan U23 dengan senior itu berbeda. U23 dan senior itu berbeda, sehingga ya kita lihat saja apakah Rafael Son, apakah siapa itu, Hendrio, Giovanni Magrao itu akan bisa berbicara lebih banyak nanti ketika Piala Asia atau tidak. Itu yang penting kita tunggu. Kalau di AFF ya sudah nggak usah perlu pembuktian lah, Vietnam memang sudah bagus, sudah ya bisa juara lagi, bisa lah. Kalau mau juara bisa, punya kemampuan itu. Kalau Thailand mau juara lagi ya boleh, karena memang dua negara ini memang sangat konsisten ketika bertanding di level Asia Tenggara. Beda ceritanya ketika mereka tampil di level lebih tinggi di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, ya terlihat di sana mereka agak sedikit kesulitan. Nah, ini saudara-saudara akan ada FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup itu sebenarnya uji coba biasa saja, mirip kayak King Cups di Thailand, Kirin Cups di Jepang, kemudian Merdeka turnamen di Malaysia, itu kayak gitu, mirip saja. Itu sebenarnya mirip turnamen uji coba saja. Hanya saja ini digelar dalam kalender FIFA. Hanya saja ini ada label FIFA karena direstui FIFA. Itu aja yang membedakannya. Secara poin itu sama saja, nanti menang kalah dapat poinnya
sama. Dan kalaupun menang juga Indonesia, misalnya Indonesia ini kan itu kalau sudah perhatikan itu kan lawan mereka, lawan di sini kan rankingnya itu semuanya di bawah. Jadi kalaupun kita menang juga poinnya nggak tinggi-tinggi amat. Beda dengan kemarin ketika kita bikin FIFA Matchday lawan sebelumnya lawan siapa ya? Lawan Mozambik apa-apa itu. Nah, itu menang poinnya tinggi karena rankingnya Mozambik tinggi gitu loh saudara-saudara ya, itu kayak gitu. Jadi ini makanya saya bilang ini sebenarnya turnamen biasa saja, cuma memang ini ada label FIFA dan ada hadiah uang yang cukup besar, itu aja. Jadi motivasinya ke situ saja, motivasinya cari duit saja, cari duit yang hadiah duit itu sambil mencoba menguji pemain untuk nanti di Piala Asia. Nah, itu aja. Nggak usah terlalu hiperbolik kalau saya bilangnya. Hiperbolik seolah-olah ini turnamen yang amat sangat bergengsi, turnamen yang luar biasa, yang sekelas Piala Dunia, sekelas Piala Asia. Enggak. Itu loh. Maksud saya itu seperti itu. Nggak usah terhiperbola, nggak usah terlalu lebih. Ini anggap aja turnamen biasa, uji coba biasa untuk mencoba skuad berada dalam kalender FIFA. Ini nanti kan jadwalnya padat, dalam 2 minggu itu akan ada 4 pertandingan, 3 di fase grup, 1 di semifinal atau final. Jadi itu harus juga diantisipasi saudara-saudara. Jadi ini perlakukan turnamennya kayak FIFA Matchday biasa aja lah. Kayak kemarin FIFA Series itu kan disesumbarkan, glorifikasi seolah-olah ini FIFA Series kita dapat kepercayaan level FIFA kita begini-begini. Akibatnya juga kalah juga kan dari Bulgaria. Dan FIFA Series FIFA Series uji coba saja, friendly match, FIFA Matchday biasa, bukan selevel Piala Asia, bukan selevel Piala Dunia. Itu saudara-saudara maksud saya. Jadi Anda paham nggak sih? Jadi santai aja, nggak usah diglorifikasi. Jangan terjebak oleh agenda dari PSSI yang memang mereka punya agenda untuk mengglorifikasi ini, sehingga seolah-olah nanti kalau mereka bisa juara, timnas ini bisa juara, itu bisa mereka publikasikan, mereka bikin pencitraan sehingga mereka punya nama. Mereka seolah-olah dianggap bekerja, mereka seolah-olah dianggap sukses. Itu jadi biasa saja kalau Anda paham mengerti bola ya, ini uji coba biasa, turnamen biasa saja, kompetisi biasa. Apalagi kalau melihat lawannya ya nggak ada yang spesial lawannya di situ. Nggak ada yang spesial, saudara. Rankingnya itu semuanya di bawah. Di bawah Indonesia, di bawah Vietnam, di bawah Thailand, Bangladesh itu jauh sekali. Apalagi, mana lagi? Pakistan jauh lagi. Hong Kong juga cuma 150-an. Jadi ya santai aja. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai C, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Perlis sampai Sabah. Nah, begitu kan? Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara mengulas soal hasil leg pertama semifinal Piala AFF 2026, saudara-saudara. Thailand berhasil mengalahkan Singapura 3-1 di Stadion Jalan Besar, sementara Vietnam berhasil mengecundangi Malaysia 2-0 di Kuala Lumpur Football Stadium, di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur, saudara-saudara. Hasil yang memang sudah sesuai dengan prediksi, hasil yang memang sudah sesuai dengan betting market. Nah, pasar taruhan. Bursa taruhan memang memprediksi, meramalkan Thailand dan Vietnam akan menjadi finalis. Salah satunya ya kemungkinan bisa Thailand yang juara, bisa juga Vietnam. Kalau dua tim ini memang cukup konsisten di level Asia Tenggara. Jadi wajar kalau kita mengunggulkan salah satu kedua tim ini dan menjadi finalis dan salah satunya akan juara, itu wajar saja karena memang Thailand dan Vietnam itu sangat konsisten di turnamen-turnamen, di kompetisi-kompetisi level Asia Tenggara, baik Piala AFF,
SEA Games maupun turnamen-turnamen lain lah yang dalam level Asia Tenggara, saudara-saudara. Dan ya, dengan kemenangan di leg pertama away ya, saya rasa peluang Thailand maupun peluang Vietnam itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih besar. Karena di leg kedua nanti tanggal 18 itu Thailand akan kedatangan Singapura, dan tanggal 19 Vietnam giliran menjamu Malaysia. Mereka akan main di kandang mereka, dan itu akan memudahkan mereka untuk lolos. Walaupun sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa sepak bola bukan matematika, sepak bola bukan sains, sepak bola bukan ilmu pasti. Tetapi yang jelas ini peluang Thailand dan Vietnam untuk bertemu di final Piala AFF 2026 itu besar sekali, saudara-saudaraku semua. Dan bagi Malaysia maupun bagi Singapura, kegagalan tidak berhasil lolos ke final itu bukan sebuah masalah, bukan problem lah, saudara-saudara. Karena memang sejak awal kedua negara ini, kedua tim ini tidak diunggulkan untuk lolos ke semifinal, mengingat lawan-lawan yang dihadapi maupun materi pemain yang dikumpulkan Malaysia. Nah, Singapura setelah berada di grup berat, sementara Malaysia nggak punya pemain. Jadi ya, sampai ke semifinal bagi Malaysia dan Singapura itu adalah hal yang sudah baik, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!